SNBP atau yang kita kenal sebagai Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau mungkin kalau di zaman saya dulu kenalnya SNMPTN ataupun jalur undangan. Luar biasa, kita kedatangan info menarik dari SMA Khodijah Surabaya yang ternyata di jalur SNBP ini siswa-siswi dari SMA Khodijah Surabaya sudah lolos di 70%-nya. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah lebih dari 50% siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Tentunya kita akan membedah bagaimana sih dan juga akan ngobrol-ngobrol langsung dengan guru dan nanti kita di akhir akan mengobrol langsung dengan siswa-siswi yang sudah terdaftar dan lolos di SNBP. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Wah, sore-sore kayak gini pasti enaknya ngopi. Tapi ngopi apa? Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Tentunya Indah sudah ditemani dengan dua narasumber hebat ya di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu. Di sini sudah ada Ibu Siti Hayuna SPD selaku Wakahumas SMA Khodijah Surabaya. Sehat-sehat Ibu Siti. Ibu Hayuna ya panggilannya. Ibu Hayuna. Nah, sehat-sehat kayaknya ya. Kerennya Bu Hai gitu. Bu Hai. Oh, Bu Hai. Ini kayaknya kita sambil nyapa sambil dada-dada ya kalau gitu, sambil lambaikan tangan. Wah, di sini juga tidak ada yang kalah cantik. Sudah ada Ibu Lulu Zakia SPD selaku guru BK SMA Khodijah Surabaya. Wah, kalau begini sudah makan siang tadi Ibu? Sudah. Oh, sudah. Kayaknya makan siang, makan paginya udah ditambah ya karena sore hari ini kita lagi kopdar bareng ya di Kopidar. Wah, luar biasa sekali. Nah, pastinya kalau tadi Indah mendengar ya, ternyata ada 70% siswa-siswi dari SMA Khodijah Surabaya itu yang diterima lolos SNBP. Yang kalau misalnya Indah nggak salah nih ya Bu ya, ini mohon dikoreksi kalau nanti salah. Kalau SNBP itu nilai rapotnya harus bagus, harus selalu meningkat menjulang tinggi ya. Terus habis itu harus ada prestasi-prestasi yang dilampirkan portofolionya. Terus ada sertifikat resmi dari Kemendikbudristek atau mungkin lomba-lomba lainnya. Nah, ini kita tanya dulu ke Bu Hai dulu deh, Bu Hai dulu. Gimana perasaannya ini anak-anak kok sampai 70%? Atau mungkin memang sudah diprediksi, oh kita kira-kira akan sekian yang lolos atau sudah berdoa bersama atau bagaimana Ibu? Silakan. Kalau prediksi nggak ada Mbak. Oh ya. Karena kita prinsipnya setiap tahun harus meningkat. Harus meningkat. Harus meningkat. Tiap tahun harus meningkat. Jadi dari tahun 2021 itu sudah sekitar 23%. Habis itu 30%. Gitu ya. Jadi kita harapannya tahun ini dulu kita harus naik lagi. Itu caranya. Harus naik lagi. Jadi bagaimana cara kita menaikkan anak-anak yang diterima di SNBP ya? Jalurnya banyak. Baik itu jalur usahanya banyak, kita kerjasama atau kita kunjungan ke kampus-kampus mencari bagaimana caranya kita bisa mendongkrak itu. Nah, jadi kita gali informasi dulu. Nah, kita sering kunjungan ke kampus-kampus, ngejak anak-anak juga. Terus biar anak-anak juga pilihannya juga mantap juga. Ya, ini. Di samping itu memang kita awal sudah memetakan anak-anak Bu. Jadi dari awal kita anak-anak masuk di SMA Khodijah itu yang kelebihannya dengan sekolah lainnya. Anak-anak dari SMA Khodijah awal itu sudah dipotensikan. Jadi pemetaannya, wah anak ini nanti potensinya di bidang non akademik, misalkan anak-anak yang tahfidz. Nah itu kan memang harus bisa menghafalkan Quran sehingga anak-anak kami ada yang masuk di jalur tahfidz, SNBP-nya. Ada anak-anak yang betul-betul ingin di bahasa Inggrisnya itu mengikuti lomba-lomba mengikuti kompetisi-kompetisi yang konferensi internasional ataupun di Cambridge-nya. Jadi sertifikat-sertifikat itu mendukung anak-anak untuk jalur SNBP. Wah, kalau dilihat dari sini berarti potensi minat bakat dari siswa-siswinya ini sangat ditopang sekali. Betul, kita petakan dari ini awal. Pasti tidak lepas dari guru BK. Guru BK. Nah ini mungkin dari Bu Lulu juga. Mungkin ada strategi khusus atau taktik pemilihan. Ada pilihan 1, pilihan 2 kan. Kalau misalnya kita daftar di SNBP atau daftar univ itu kan ada seleksinya itu ada pilihan 1, pilihan 2. Apakah ada taktik khusus yang diberikan oleh Bu Lulu kepada siswa-siswi SMA Khodijah Surabaya? Terima kasih Mbak. Jadi awal itu kita membangun semangat anak-anak, visi misi, dan saya tunjukkan visi saya. Kebetulan saya memang pada awal, tapi alhamdulillah saya nggak ngira bahwa itu terkabul. Jadi saya tuh awal tuh bilang gini, Bu Lulu ini sebagai guru BK, Bu Lulu pengen ngalahkan
SMA negeri, maaf ya. Di sini saya sebenarnya tidak ada maksud kan bersaing negeri secara sama sehat. swasta Kita gitu. bersaing secara Cuma sehat, saya bilang, ya. saya pengen SMA Hadijah bisa 70%. Sebenarnya saya sudah sampaikan itu di auditorium pada waktu itu sosialisasi. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah ya kok tercapai gitu ya. Jadi kita Seperti surprise ya. Surprise tuh. Alhamdulillah tercapai, sebelumnya tuh 48%. Oh ya, sebelumnya tahun lalu. Oke, tahunnya sebelumnya. Nah, ini bisa 70%. Padahal saya waktu itu dulu pengen seperti SMA negeri, kok bisa di atas 50%. Iya. Paling enggak 70% itu. Paling Terus kalau masalah taktik nih, taktik emang awal itu kita panggil anak-anak berkelompok atau individu sesuai request mereka. Jadi kita di SMA Hadijah ini kita punya ada link anak-anak untuk menjadwal konseling. Setelah itu di konseling itu kita petakan. Oh, selain karena kemampuan, minat juga peluang tentunya. Nah, misalnya nih, kalau yang minat kedokteran itu ada 30, padahal peluang kita 5 tentunya. Nah, ini kamu di mana? Sebaiknya jangan di satu kampus mungkin. Jadi satunya di UNER, seperti misalnya kali ini kita ada yang di kedokteran UNER, ada yang di kedokteran Brawijaya seperti itu. Jadi dipetakan selain karena bakat, minat, juga peluang. Tapi itu tentunya tidak lepas dari kita komunikasi ke orang tua juga. Karena kita tidak mungkin memaksakan keinginan anak. Wis ben banyak kamu ini aja, tidak mungkin juga. Jadi, oh Bu, saya kayaknya inginnya yang ini. Mungkin saya nanti aja deh Bu di jalur tes gitu. Oh gitu. Baik, kalau kamu di jalur tes nggak apa-apa. Berarti ini diberikan kesempatan kepada teman lain. Jadi memang baik konseling kepada anak, kita membuka konsultasi pada wali murid. Nah, itu mungkin keunggulan antara lain dari SMA Hadijah ya Bu. Jadi jadi layanan. Boleh di-spill sedikit pastinya kepada jamaah kopdar. Layanan seperti apa itu? Apakah memang ada jadwal khusus pemanggilan pada orang tua atau mungkin ada acara parentingnya atau seperti apa? Ada cara sosialisasi dengan wali murid ada, terus kita sampaikan, kita kan ada grup WA dengan anak-anak, grup angkatan, juga ada grup wali murid, baik dengan wali kelas maupun dengan guru BK. Nah, di situ kami sampaikan, monggo untuk konsultasi pemetaan ini, agar orang-orang, wah di sini kita benar-benar dilayani ya Bu Ayu. Layanannya seperti juga itu kita membuat jadwal sama wali murid juga, karena wali murid biasanya kan ada yang bisa jam kerja, kadangkala dia bisanya waktu libur. Nah, itu kalau waktu libur biasanya kita yang memberi kesempatan mereka untuk ke sekolah, atau kalau nggak bisa ya di luar, kita menerima di rumah ya Bu ya. Jadi kami itu sampai open house. Open house ya. Nah, kita itu melayani anak-anak itu sampai mereka diterima di perguruan tinggi. Sampai benar-benar terima. Tidak hanya di SNBP ini saja. Iya, betul. Sampai hari ini tadi kita juga mengawal ya Bu Ayana. Jadi hari-hari ini kita masih mengawal. Itu yang membedakan dengan luar. Layanan kita kepada anak itu 100%. 100%. Ini kayaknya bukan 100% lagi ya, tapi sudah 200-300% ya. Itu layanan kepada wali murid, layanan kepada anak. Kenapa? Biasanya kan ada anak berkeinginan di A, tetapi orang tua berkeinginan di B. Betul. Nah, itu kita bagaimana caranya mematching ya antara anak dengan orang tua gitu. Sehingga kita bisa mengedonkan, Bu, anaknya itu begini, begini, begini. Jangan sampai orang tua itu tetap bekah kepada keinginan. Kan biasanya kan, biar ibumu loh nak kepingin di UGM, kamu harus di UGM lah. Itu ada kayak gitu, pemaksaan. Pada anaknya ada ya seperti itu. Ada Mbak. Akhirnya ya gitu kita beri konsultasi, kita bimbing, Bu begini karena potensi anak itu tidak memungkinkan untuk di UGM. Tolong dihargailah potensi anak gitu. Jadi kita tuh dulu ini kan psikologi ya, psikologi dia psikologinya guru, psikologinya siswa, psikologinya orang tua juga. Semua ya, lengkap ya. Guru juga, siswa juga. Kadang-kadang guru juga kebulu loh, kenapa? Anak-anak kok begini ya, akhirnya curhat. Oh iya, curhat. Biar tidak salah penanganan. Betul. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Pastinya pemirsa ya, jamaah kopdar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus menggali. Boleh nanti ya kita spill rahasia-rahasia dari SMA Hadijah Surabaya. Penasaran bagaimana nanti tips and triknya, ataupun bagaimana sih 70% siswa-siswi SMA Hadijah Surabaya yang diterima SNBP di tahun ini. Jamaah kopdar, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit ya dengan Bu Hai dan juga Bu Lulu terkait orang tua ini juga harus diberikan wawasannya, kita berikan pemahaman supaya sejalan dengan siswanya. Tapi kita beralih dulu kepada siswanya, pasti ini tidak lepas dari motivasi yang diberikan oleh Bu Hai. Mungkin ada motivasi-motivasi khusus yang diberikan oleh Bu Hai kepada siswa-siswi sebelum memilih jalur SNBP atau mungkin sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini, mungkin bagaimana Bu? Oke.
Kalau motivasi ke anak-anak, memang kita setiap guru mesti memiliki motivasi sendiri-sendiri pada saat pembelajaran ya. Karena apa ya, anak-anak ini perlu gambaran wawasan terkait mereka itu pilihannya. Karena apa? Anak-anak itu pinginnya semuanya di UNER gitu ya, semuanya. Tetapi dia tidak memperhatikan perguruan tinggi yang lain. Sehingga kalau nggak dikasih motivasi, apa sih kelebihan kampus A, kampus B, kampus C gitu ya, supaya mereka itu tahu. Nah, motivasi yang pertama ya kita mengajak anak-anak keliling. Ya, itu yang keliling kampus-kampus, jalan-jalan. Kita kemarin sampai Jawa Tengah ya Bu Lulu, sampai Jawa Barat juga. Sampai Jawa Timur sudah hampir semuanya. Kalau Jawa Timur hampir semuanya sudah selesai. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, kita hadirkan orang tua sebagai narasumber langsung. Jadi di kami ada namanya kelas inspirasi. Orang tua itu bercerita tentang pengalaman dia terkait apa itu, misalkan dokter itu bagaimana sih prakteknya nanti tahun 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang. Nah, itu nanti orang tua ke kelas. Nah, jadi anak-anak itu dikasih motivasi tentang nanti karir dokter itu bagaimana, karir kedinasan, kepolisian itu ada. Jadi kita ambil kelasnya itu kelas inspirasi, ada kelas bidang kesehatan, ada bidang arsitek, ada bidang kedinasan gitu. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga yaitu terkait dengan anak-anak, kita motivasi untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah, itu. Anak-anak tolong ya, mulai kelas 10 sampai kelas 11 tolong minimal 2 sertifikat yang kalian miliki. Karena apa? Jalur prestasi itu tidak hanya berdasarkan nilai rapot, tetapi ada nilai namanya sertifikat pendukung. Lah itu kita dukung. Jadi anak-anak itu kita libatkan kompetisi-kompetisi baik itu online maupun offline. Jadi anak-anak mesti kelas 10 itu sudah ramai untuk ikut lomba-lomba. Nah itu gurunya langsung bimbing tuh. Jadi kita misalkan ada lomba perfilman, jadi ada guru yang bidangnya film. Jadi tidak dibiarkan ya siswa-siswi tidak, semuanya dilayani. Pokoknya guru di Khadijah itu 100% untuk pelayanan siswa. Ini kalau ada ibarat kata guru di sekolah itu orang tuanya siswa-siswi ya, ini benar ya? Orang tua, bisa teman, bisa sahabat juga. Bisa sahabat, semua serba bisa ya? Serba bisa. Jadi itu motivasi yang keempat yaitu apa ya, anak-anak kita itu karena tadi sudah diajak rekreasi ya, wisata, pendidikan, ada kelas inspirasi dari orang tua. Terus yang ketiga anak-anak disuruh ikut-ikut lomba-lomba, dan itu lombanya nggak dilepas, dibimbing sama, dan nggak berbayar loh Bu, dibimbing. Benar-benar tidak? Nggak berbayar, kita dibiayai oleh sekolah? Iya. Diberikan dana? Iya betul, dibimbing sama guru sampai dia melakukan juara. Yang terakhir yaitu anak-anak kita kasih motivasi dari alumni. Nah, alumni masuk ke kelas, biar mereka tahu alumninya pakai alma mater apa. Iya, keren ya. Sebagai motivasi anak-anak supaya, aku kepingin sini, masih gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi itu yang kita buat motivasi ke anak-anak, biar anak-anak itu punya energi positif lah, supaya tidak salah milih. Contohnya kemarin tuh yang tidak ada peminatnya itu migas ya Bu ya. Migas itu jarang ada peminat, tapi berhubung kita punya link orang tua yang ada di Akamigas sama anaknya sudah keterima di situ, akhirnya kita datangkan. Akhirnya kemarin anak kita 5 yang keterima Bu. 5 keterima? Iya, jadi yang saya kemarin merinding ini ya. Yang kemarin itu yang jalur SNBP 50 siswa. Jadi anak kita yang ketambahan 5 sudah masuk Akamigas, 3 Poltekkes. Jadi anak kita sudah keterima jalur prestasi itu 58 anak. Masya Allah, ini luar biasa itu sekali ini. Motivasinya. Ini sampai saya merinding ya. Merinding ya Pak ya. Tahu gitu saya dulu masuknya SMA Khadijah Surabaya ya. Kalau tahu seperti ini saya masuknya di sini ya dulu ya. Wah, luar biasa sekali itu. Itu yang belum orang tua ya Mbak ya. Iya, ini belum orang tua. Motivasinya juga banyak. Kita kumpulkan sendiri-sendiri, bisa kumpul berkelompok, bisa per level juga bisa. Bisa seperti itu ya. Nanti kita kalau yang per level dengan saya, kalau per kelompok dengan Bu Lulu. Jadi begitu. Nanti pembinaan orang tua ya, ada kategorisasinya ya, biar tidak murid anaknya dibina, orang tuanya juga dibina. Ini. Kalau misalnya ngomong-ngomong soal motivasi tadi sudah ada banyak sekali ya. Tadi kalau dijabarin satu-satu kayaknya ada di satu buku ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita beralih nih sekarang kepada orang tuanya, khusus kepada orang tuanya, karena kan pasti orang tua punya harapan, tapi anak juga punya kapasitas. Betul, mungkin ya. Tidak semua itu berjalan di jalan yang sama. Nah mungkin dari Bu Lulu sendiri, bagaimana peran dari guru BK di SMA Khadijah Surabaya khususnya untuk mungkin ada sosialisasi atau mungkin ada pembinaan khusus kepada orang tua atau seperti apa Bu?
pertama yang kita lakukan sosialisasi di awal tahun ajaran. Di awal tahun ajaran. Di awal tahun ajaran saya sampaikan program pertama di awal tahun ajaran dulu. Jadi di awal tahun ajaran kita berikan sosialisasi program kita seperti apa. Oh gitu. Ini kelas Jadi, 10 atau pas? Semuanya. 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 Kalau yang Semuanya. di bulan Agustus itu biasanya kelas 10, 11, 12 itu masih umum. Oh begitu. Tapi kalau yang kelas 12 saja itu di bulan Januari. Oh jadi ada tambahan lagi. Ya, karena itu kan terkait dengan Februarinya di jalur SNBP. Oh, Jadi gitu. kita full di situ ya Bu Lulu. Ini yang narasumbernya Iya. nanti yang karena programnya terkait pembimbingan layanan kepada orang tua. Oke, boleh dilanjutkan Ibu? Jadi lalu di bulan Januari kita kan masih menunggu info SNPMP. Kan dulu namanya LTMPT ya, Iya, LTMPT LTMPT. ke SNPMP. Ini nanti kalau menteri baru nggak tahu lagi ya namanya Mbak ya. Ini kita tidak pernah tahu. Istilah. Tapi kalau dari SMA Khadijah Surabaya sudah pasti Sudah pasti siap, ya. siap. Siap ya. Insya Allah siap. Pertama, terus habis itu di bulan Januari itu kita kumpulkan wali murid, kita sampaikan seperti ini. SNPMP proses seleksi nasional menuju pendaftaran mahasiswa baru seperti ini. Terus kami sampaikan ini anak-anak sudah progresnya sampai sekarang gimana? Oh, pada waktu bulan Januari itu alhamdulillah sudah 90% anak sudah konseling. Jadi kita selalu memberikan progres ke anak-anak dan ke wali murid di grup wali murid. Jadi di grup wali murid kita sampaikan monggo Bapak Ibu, karena ini memang kan wali murid tidak semua paham istilah-istilah yang berubah-ubah gitu dari PMDK, UMPTN, seperti itu kan. Jadi kita beri mereka sesi kalau tidak hanya di secara kolektif, secara bersama di auditorium, kita sampaikan monggo jika ingin konsultasi secara berdua dengan suaminya, dengan Bapak Ibu, atau dengan teman sesama wali murid, atau sendiri, monggo konsultasi di ruangan saya, di ruangan BK. Tidak sekedar itu, pada waktu jalur SNBP dibuka. Begitu dibuka, kita kan nata yang tadi saya sampaikan di awal, kita nata teman-teman, kita nata bagaimana anak-anak ini jurusannya tidak berbenturan dengan anak-anak yang lain. Jadi saya juga harus konsultasi dengan wali murid. Apakah wali murid itu sudah setuju dengan pilihannya anak-anak? Akhirnya kami sampai di rumah pun kami akan menyediakan waktu untuk nelpon Bapak Ibu, karena kalau melayani datang ke sekolah mungkin pada waktu hari jam kerja, Bapak Ibu kan juga kerja. Iya. Jadi, oke, kita menyediakan secara Meet, karena sekarang kan ada namanya daring ya Mbak. Jadi ada Google Meet. Kalau yang gratisan Google Meet. Ya, nah, seperti itu. Jadi monggo secara free call atau fit call atau Google Meet. Seperti itu kita sampaikan anaknya inginnya ini. Apakah ini sudah ngomong kepada orang tua. Jadi kita juga ada surat pernyataan. Jadi benar-benar anak-anak ini mengambil pilihan ini, misalnya dia yang milih ke UGM filsafat. Ini ada yang kemarin keterima di UGM filsafat. Beneran tak orang tuanya menyetujui. Ada yang ke Semarang ke UNES. Beneran tak orang tua menyetujui. Jadi kita harus komunikasi. Jangan sampai anak-anak ini berjalan tapi orang tuanya ini nggak paham. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami menyediakan sesi bersama orang tua. Setelah itu, sampai saat ini pun, tadi pun, jadi setiap hari kita bergilir menelpon orang tua. Buat anak-anak yang belum lolos diterima, itu yang kita lakukan. Jadi tidak hanya fokus bagaimana anak-anak ini bisa masuk di SNBP saja, tapi bagaimana semua siswa-siswi dari SMA Khadijah Surabaya ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Luar biasa. Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau saya tahu ada SMA Khadijah Surabaya, kayaknya saya kesini ya daftarnya. Tapi terima kasih banyak untuk Ibu Siti Hayuna SPD selaku Wakahumas SMA Khadijah, dan juga terima kasih disampaikan kepada Ibu Lulu Zakiyah SPD selaku Guru BK SMA Khadijah. Terima kasih sudah sharing-sharing kepada jamaah Kopdar yang ada di rumah ini ya. Kalau misalnya nanti penasaran bagaimana tampang asli ya, bisa langsung main ya ke SMA Khadijah Surabaya. Karena setelah yang satu ini jamaah Kopdar, kalau tadi ini sudah dengan Bu Hai dan juga Bu Lulu, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan siswi dari SMA Khadijah Surabaya yang sudah diterima di jalur SNBP. Penasaran gimana kita ngobrol-ngobrolnya nanti? Wah, jamaah Kopdar, kalau tadi dengan Bu Hai dan juga
bergabung dulu. Di sini sudah ada wajah cantik-cantiknya ya siswi SMA Khadijah Surabaya. Di sini sudah ada Naila Rahma Mawardi yang sudah diterima jalur SNBP di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga, dan juga Vini Alfionita Nur Cahyani yang alhamdulillah juga sudah diterima di jalur SNBP Prodi Kedokteran Umum Universitas Brawijaya. Betul? Ini betul banget ya. Iya, gimana kabarnya sore hari ini, Vini dan juga Naila? Ya, alhamdulillah sehat, Kak. Iya, kayaknya sehat sekali ya. Sehat, bahagia ya. Kalau boleh tahu kemarin itu tanggal berapa sih pengumumannya? Pasti ingat dong. 26 Maret. 26 Maret. Oh, jadi udah kira-kira 70 hari lebih. Iya, udah kemarin ya, udah 2 bulanan yang lalu ya berarti ya, udah 2 bulanan yang lalu. Berarti ini kalau kita tahu sekolahnya udah free ya, kalau udah lewat jalur SNBP ya, udah bebas ya, alhamdulillah. Nah, kita tanya ke Naila dulu. Ini kan diterima di Ilmu Komunikasi. Nah, kita tanya dulu, kalau misalnya Indah sering denger nih ya di medsos ataupun di mana-mana berita itu selalu menyatakan anak SNBP itu pasti rapotnya selalu naik. Ini pasti anak paling pinter nih satu sekolahan. Gimana sih kalau misalnya dari Naila sendiri ngejawab pertanyaan itu? Kalau aku sendiri itu sempat agak turun ya waktu semester ada turunnya? 2. Iya, sempat. Karena waktu itu aku sempat jadi ranking 1, sempat jadi ranking 2 di kelas. Oh, Jadi iya. emang rada naik turun gitu. Cuman alhamdulillah sejak semester 4 itu udah akhirnya tuh ranking 1 terus gitu di kelas. Aduh, betul berarti ya. Ada turun tapi cuma turun 1 peringkat ya. Beda lagi kalau Indah yang sekolah kali ya. Begitu. Terus atau mungkin sudah ada strategi khusus nih dari SMA kelas 10-nya sudah mulai mengumpulkan sertif-sertif atau bagaimana nih? Kalau untuk sertifnya sendiri udah. Alhamdulillah kemarin itu aku apply pakai sertif juara 1 PR campaign di Universitas Ciputra. Yang kedua pakai juara 3 sinematografi sama award, sama yang terakhir itu pakai IGCSE English skor C, yang dimana skor C itu udah dianggap yang paling tinggi ya buat yang core gitu. Jadi emang udah dari kelas. Oh, udah dari kelas 10 ya. Jadi nggak bisa nih kita ujuk-ujuk ngumpulin sertifikatnya di kelas 12 ya. Kayaknya udah terlalu ketinggalan start mungkin ya. Akan beda sama orang yang udah mulai dari kelas 10 ya. Begitu. Tapi kalau misalnya dari Vini sendiri pasti nggak mau kalah dong. Gimana nih soal rapotnya nih? Apakah ada penurunan juga sama seperti Naila atau mungkin sudah settle terus selalu seperti itu atau seperti apa nih? Kalau dari saya sendiri itu gak jauh beda juga sama Naila. Saya juga sempat naik turun, Kak. Jadi semester 3 sih lebih tepatnya itu turun, tapi naik lagi. Dan alhamdulillah juga nggak keluar dari 3 besar gitu. Oh, ini nggak flexing ya, cuma 3 besar gitu aja ya. Oh gitu. Tapi apakah harus peringkat 1 atau seperti apa kalau yang lolos jalur SNBP itu? Nggak harus, Kak. Oh, nggak harus ya? Nggak harus. Cuman itu lebih ke disesuaikan sama jurusan yang dimau sama univnya gitu. Oh begitu ya. Jadi tidak harus yang penting anak ini ranking 1 terus habis itu nilainya harus selalu naik, itu nggak mesti seperti itu ya. Oh gitu. Terus tadi ini ketinggalan nih sertifikatnya, pasti ada dong. Boleh dong di-spill ke jemaah kopdar yang ada di rumah. Untuk sertifikat saya sendiri, saya nyantumin 3 sertifikat, Kak, waktu itu. Apa aja nih? Dan yang 2 itu Olimpiade Matematika Internasional di Thailand sama Filipina. Di Thailand dan Filipina? Iya. Terus. Yang satunya lagi tuh saya jadi 30 perwakilan terbaik dari Indonesia di Forum Internasional Women in Science gitu. Itu diadain sama UN Foundation sama Girl Up. Ini kayaknya kalau misalnya dibandingin kita beda ya. Wah, ini pintar-pintar sekali. Ini kalian makan nasi nggak kalau di rumah ya? Tetap makan nasi ya? Wajib. Ini wajib ya. Nah, ini kita bedah satu-satu nih. Mungkin dari Naila dulu. Apakah ada tips belajar? Pasti tidak mungkin dong kalau misalnya dapat nilai bagus tapi cuman dari doa aja, atau mungkin ada support dari orang tua, atau ada doanya juga sebelum belajar, atau mungkin ada tips-tips harus belajar setiap hari atau seperti apa, Naila? Kalau buat aku pribadi, aku itu sebenarnya nggak yang rajin belajar. Ini merendam langit ya. Kalau aku tuh lebih prefer untuk fokusnya tuh di kelas. Oh, fokus di kelas. Jadi kalau misalnya lagi diterangin ya udah kita dengerin, tapi habis itu di rumah tuh aku nggak ngulang. Tapi karena aku yang memang tipenya itu gampang inget, jadi menurutku udah lumayan banget untuk fokus di kelas, habis itu kayak udah gitu. Nah, menurut aku mending kalau buat temen-temen itu kalian cari tahu dulu gimana gaya belajar masing-masing ya, karena yang apply buat aku belum tentu apply buat teman-teman gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lebih bisa menghafal lewat kayak menulis, membaca, ya itu diterapkan sendiri gitu. Cuman kalau aku pribadi
dengan fokus di kelas tuh udah membantu banget. Sudah membantu sekali. Iya. Mungkin ikut les atau semacam kursus? Aku dulu tuh sempet kumon dari SD sampai SMA. Oh, dari SD sampai SMA ikut kumon ya. Wah, ini. Iya. Sempat ikut kumon itu matematika sama bahasa Inggris. Terus waktu SMA itu aku cuman ikut di les kayak di guru sekolah gitu. Dan itu waktu kelas 12 aja. Begitu. Jadi sebelum-sebelumnya udah belajar sendiri aja. Kalau mau ulangan gitu belajar. Iya, berarti kalau dari Naila ini sebenarnya nggak ada tips khusus, tapi lebih ke kita harus cari tahu nih gimana gaya belajar kita, antara mulai dari cocok di visual kah, di audionya kah, atau mungkin audio visual atau seperti apa, itu yang kita cari. Kalau misalnya memang cocoknya di kelas, fokus di kelas, berarti caranya adalah kita mendengarkan guru yang ada di kelas, seperti itu ya. Oh begitu. Ini taktik dari Naila. Kalau taktik dari Vini sendiri, apakah harus mencatat dulu di rumah atau seperti apa nih? Boleh sharing ke Jamaah Kopdar di rumah. Iya, kalau dari saya sendiri, saya juga tipe yang visual Kak. Jadi apapun itu harus saya catat gitu, karena saya suka membaca banget. Terus belajar saya juga termasuk terbilang rutin, karena saya butuh diasah terus gitu buat tetap stabil juga nilai-nilainya gitu. Begitu. Jadi tetap harus ditambah lagi, karena memang kalau kita lihat dari sosial ini sama dengan saintek ya. Saintek dan juga soshum itu pasti berbeda ya cara belajarnya, terus bagaimana dengan taktiknya ini pasti berbeda. Mungkin kalau dari Naila sendiri, apakah prodi ini memang sudah impian dari dulu atau memang hanya ngejar ininya aja, yang penting hype nih prodinya, atau mungkin dari orang tua itu memaksa harus di sini atau seperti apa? Kalau ilmu komunikasi buat aku ya, itu sebenarnya tuh dulu aku nggak pengen. Dulu tuh aku lebih pengen ke HI. Dari SMP sampai SMA tuh pengennya HI. Cuman waktu SMA mungkin kelas 10, aku merasa kayak aku tuh kurang minat di politik gitu. Sedangkan HI kan lumayan banyak politiknya juga politik ya. Iya. Jadinya aku melihat kalau ilmu komunikasi itu kayak peluangnya bagus buat aku, karena emang aku sendiri kan ekstrovert. Dan kayak aku seneng gitu ngobrol sama orang-orang. Nah, waktu SD pun aku sempat ikut ekskul itu public speaking juga. Jadi memang kayak aku tahu kayaknya sih emang aku dari dulu tuh udah cocoknya di sini ya. Amin ya, cocok ya. Dan alhamdulillah kemarin lolos juga, cuman ambil pilihan 1 karena emang cuman pengennya ilmu. Sudah yakin ya, menarik ini. Berarti dari 2 pilihan ya kalau nggak salah ya. Ada 2 pilihan, kalau nggak salah 4 pilihan sebenarnya. Yang tapi untuk SNBP S1-nya, SNBP-nya tetap 2 ya. Iya, tetap 2, ada pilihan 1, pilihan 2. Tapi yang diisi cuma pilihan 1. Itu karena sudah yakin apa karena sombong ini ya? Kalau aku pribadi sih ini ya. Sudah yakin ya? Iya, sudah yakin, dan aku nggak mau ngambil prodi yang aku nggak pengen. Jadi lebih baik kalau nggak keterima aku coba dites gitu, daripada ambil yang aku nggak suka. Jadi hidup dan mati hanya untuk ilmu komunikasi. Wah, ini ya anak-anak komunikasi banget ya. Tapi kalau dari orang tua, apakah support di sini apa mungkin ada saran lain? Kalau orang tua sendiri ngebebasin ya, alhamdulillah. Jadi benar-benar nggak ada pressure apapun, meskipun kakak yang pertama itu kan masuk FK juga ya kayak Vini ini, cuman alhamdulillah tuh yang banyak nanya kenapa aku nggak mau IPA tuh malah orang-orang. Kalau orang tua pribadi tuh kayak ya udah terserah, kalau mau soshum boleh, yang penting jangan ini ya pakai ngedumel gitu. Maksudnya kayak orang tua udah nggak meminta, cuman kitanya ya udah dijalanin aja gitu. Yang penting dijalanin dengan ikhlas gitu sih kalau orang tua. Harus tanggung jawab. Iya, harus tanggung jawab, benar. Kalau dari Vini gimana nih? Apakah prodi kedokteran umum ini sudah dari hati, panggilan dari hati, atau mungkin support dari orang tua atau dorongan dari orang tua? Seperti apa nih dari Vini? Kalau saya emang udah dari hati sendiri, dari kecil Kak. Lahir pengen jadi dokter kayaknya. Dari kecil emang udah suka banget belajar tentang kesehatan juga. Terus sering banget juga dari kecil udah nerapin pola hidup sehat, diajarin sama orang tua gitu. Apakah pure blood ya? Ada istilah pure blood. Apakah bapak ibunya juga dari kedokteran kesehatan? Kebetulan enggak. Oh, kebetulan enggak. Murni ini ya. Pencetak pertama berarti ya. Gimana? Ya itu sih dari diri sendiri emang, karena ada beberapa kayak peristiwa di masa lalu itu yang memotivasi saya buat ngambil prodi ini, dan pengen juga kalau di kehidupan itu biar bisa bermanfaat gitu buat sama.
begitu. Jadi memang pengen ngeliat impact-nya, output yang bisa diberikan nanti kalau jadi diikut di kedokteran umum, mungkin nanti bisa jadi dokter yang bisa membantu di pelosok atau di mana. Amin ya. Ini bisa langsung lulus nggak untuk khusus 2 orang ini ya? Iya. Tapi kalau dari orang tua Vini, apakah support juga di kedokteran umum? Iya, sudah support sejak kecil juga. Begitu, karena memang dari pola hidupnya tadi juga sudah diatur ya dari kecil. Oke jamaah Kopdar, masih penasaran dengan Vini dan juga Naila yang sudah diterima di jalur SNBP yang tentunya siswi dari SMA Khadijah Surabaya. Nah, ini serius pintar banget ya kalau yang ini. Oke, jamaah Kopdar, kita masih bersama dengan Naila dan juga Vini. Tadi di sebelumnya kita sudah menyebutkan ada beberapa sertifikat penunjang ya, bisa dibilang sertifikat penunjang. Kalau boleh tahu berapa sih sertifikat yang dilampirkan kalau daftar ini? Maksimal 3. Maksimal 3, ya maksimal 3 berarti dari sekian banyak sertifikat itu dipilih 3 ya. Oh begitu, mungkin kita mulai dari yang Naila dulu, mungkin boleh pilih satu sertifikat yang kira-kira kalau menurut Naila ini akan sangat menunjang di SNBP-nya Naila. Yang mana nih dari 3 itu tadi? Kalau buat Ilkom sendiri menurut